Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Salwan Sidauruk dengan NIM 170403103. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan, yaitu saham dan obligasi. Langsung saja, yang pertama yaitu buku atau jurnal yang saya gunakan dapat dilihat pada slide berikut. Ada buku dari tadi, manajemen keuangan, dan jurnal-jurnal berjumlah 4, seperti yang terlihat pada slide. Kemudian, yang pertama yaitu pengertian saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, suatu perusahaan investor dapat memperoleh keuntungan seperti dapat dividen, capital gain, dan sebagainya. Kemudian, keuntungan dari pemilikan saham. Ada 3 keuntungan dari pemilikan saham. Yang pertama itu dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu capital gain. Capital gain adalah selisih positif antara harga saham saat beli dan harga jual saham saat dijual. Capital gain terbentuk oleh adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu capital loss. Capital loss adalah selisih negatif antara harga beli saham dengan harga jualnya. Misalnya harga beli saham per lembarnya sama dengan Rp500. Setelah beberapa saat, pemodal kebetulan membutuhkan dana yang ingin menjualnya, dan kebetulan pada saat itu harga per lembarnya sebesar 420. Maka sang investor mendapat capital loss sebesar 50 per lembar saham yang dimiliki. Kemudian risiko saham. Risiko saham yang kedua yaitu ada risiko likuiditas. Jika saham perusahaan yang dimiliki investor mengalami kerugian dan menyatakan oleh pengadilan bangkrut atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka klaim dari pemegang saham biasa mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan aset perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham biasa. Namun jika tidak terdapat sisa dari penjualan aset perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian saham. Penilaian saham bagi 2 secara garis besar. Yang pertama itu penilaian saham biasa dan penilaian saham preferen. Penilaian saham biasa dibagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu price earning ratio, dividend yields, expected return, dividend discount model, dividend constant growth, dan dividend non constant growth. Kemudian yang pertama kita bahas yaitu price earning ratio. PE ratio merupakan informasi mahal atau murahnya harga saham. Adapun formula untuk menghitung PE ratio yaitu harga saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham. Kita misalkan PE ratio adalah sebesar 12. Maksudnya adalah saham tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar 12 kali. Kemudian penilaian saham yang kedua yaitu dividend yields. Sebagai hasil dari investasi, biasanya pemilik saham akan membayarkan dividen dari perusahaan. Adapun formulanya yaitu dividen per lembar saham dikali 100 dibagi dengan harga saham. Kemudian yang ketiga yaitu unexpected return. Expected return adalah persentase return yang diramalkan akan terjadi pada suatu saham dalam jangka waktu tertentu. Adapun formula perhitungannya yaitu dapat dilihat pada slide. Kemudian yang keempat yaitu dividend discount model. Dividend discount model adalah perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Adapun formula perhitungannya dapat dilihat pada slide tersebut. Kemudian penilaian saham yang kelima yaitu ada dividend constant growth. Dividend constant growth adalah dividen yang tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaannya. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada satu tingkat tertentu atau disimbolkan dengan G secara konstan, dan adapun formula yang digunakan yaitu dapat dilihat pada slide tersebut. Kemudian yang keenam yaitu dividend non-constant growth. Dividend non-constant growth secara umum merupakan tingkat pertumbuhan dividen yang tidak konstan. Langkah-langkah dalam perhitungannya yaitu yang pertama menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau disimbolkan dengan G. Yang kedua menghitung present value dividen selama periode bertumbuh tidak konstan. Yang ketiga menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Yang keempat yaitu menjumlahkan angka poin 2 dan poin 3 untuk mendapatkan P0. Nah, kemudian penilaian saham yang kedua itu penilaian saham preferen. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak memilih saham biasa. Untuk formula dari saham preferen yaitu
dapat dilihat pada slide, yaitu dividen saham preferen dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan pada perusahaan preferen. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu obligasi. Pengertian obligasi adalah berasal dari bahasa Latin artinya obligare yang berarti ikatan kewajiban. Obligasi merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor yang memegang obligasi tersebut telah menjaga uang kepada perusahaan. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan bagi penjualan pembeli dari obligasi yaitu yang pertama memperoleh kupon atau bunga secara berkala, mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum, pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito, dan yang terakhir itu dapat dijadikan sebagai jaminan atau tabungan. Jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dapat ditinjau dari sisi penerbit. Dari sisi penerbit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik berbentuk badan usaha milik negara maupun swasta. Yang kedua yaitu government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga itu municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ditinjau dari pembayaran bunga, dibagi lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu zero coupon bonds, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Yang kedua compound bonds, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Yang ketiga fixed coupon bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan dalam jangka waktu tersebut berdasarkan acuannya atau benchmark. Kemudian yang ketiga itu ditinjau dari hak penukaran atau opsi. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu convertible bond, yaitu obligasi yang memberikan hak pada pemegang obligasi untuk mengkonfirmasikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua itu exchangeable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Kemudian yang ketiga itu callable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi. Yang keempat itu putable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Yang kelima itu serial bonds, yaitu obligasi yang metode pelunasannya dilakukan secara bertahap sesuai tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan pada periode tertentu sampai pelunasan keseluruhan obligasi. Kemudian terakhir itu perpetual bonds, yaitu obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo, tidak dapat ditebus serta mempunyai kewajiban membayar pendapatan bunga tetap atau annuity bonds. Kemudian ditinjau dari segi jaminan atau kolateral, dibagi menjadi 2, yaitu secure bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu milik penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua yaitu unsecure bonds, yaitu obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Kemudian ada karakteristik obligasi. Ada 4 jenis dari karakteristik dari obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal atau face value. Adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Kemudian kedua itu ada kupon atau interest rate. Adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala, atau kelajuan pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan, dinyatakan dalam annual persentase. Kemudian yang ketiga adalah jatuh tempo atau maturity. Adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 3 sampai 5 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah penerbit atau emiten user. Kemudian harga obligasi. Harga obligasi merupakan struktur penting dalam instrumen obligasi. Pembentukan harga sebuah obligasi ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya yang pertama tingkat kupon, rating emiten, periode jatuh tempo atau maturity, dan yang terakhir likuiditas obligasi. Kemudian saya akan menjelaskan harga obligasi yang pertama, yaitu tingkat kupon. Apabila kupon obligasi tersebut cukup tinggi, maka harga obligasi cenderung semakin meningkat. Dan sebaliknya, apabila tingkat kupon obligasi yang diberikan relatif kecil, harga obligasi tersebut turun karena daya tarik untuk investor atau bagi calon pembeli obligasi tersebut sangat sedikit. Yang kedua yaitu rating emiten. Obligasi yang mempunyai rating bagus cenderung diminati oleh investor dibanding obligasi yang ratingnya jelek. Perusahaan penerbit obligasi dengan rating AAA tentu harga obligasinya akan lebih tinggi dan cukup laku dibanding obligasi perusahaan yang memiliki rating BB.
Kemudian yang ketiga, itu periode jatuh tempo atau maturity. Obligasi yang memiliki periode jatuh tempo lebih lama maka akan semakin tinggi tingkat risikonya, sehingga yield yang didapatkan juga berbeda dengan obligasi yang umur temponya cukup pendek. Apabila tingkat suku bunga berubah, harga obligasi yang mempunyai masa jauh tempo jauh lebih lama akan lebih banyak perubahannya dibanding obligasi yang mempunyai masa jauh tempo pendek. Dan yang terakhir yaitu adalah likuiditas obligasi. Obligasi liquid adalah obligasi yang banyak beredar di kalangan pemegang obligasi serta sering diperdagangkan oleh investor di pasar obligasi. Apabila obligasi yang dibeli mempunyai likuiditas cukup tinggi, maka harga obligasi tersebut cenderung stabil dan meningkat. Itu juga sebaliknya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi saham dan obligasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Angan Dewa Zaluhu, NIM 170403098. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan saham biasa dengan saham preferred? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang kedua, yaitu apa sih perbedaan dari saham biasa dan saham preferred. Jadi kalau pemegang saham preferred itu memiliki kedudukan yang lebih besar, lebih tinggi daripada pemegang saham biasa. Di sini dalam hal segi wewenang. Kemudian yang kedua, yaitu pemegang saham preferred berhak mendapatkan bayaran dividen lebih awal daripada pemegang saham biasa. Yang ketiga yaitu nilai dividen untuk pemegang saham preferred telah ditetapkan besarannya. Sedangkan pemegang saham biasa hanya akan mendapatkan dividen jika perusahaan tersebut untung. Kemudian yang keempat yaitu pemegang saham biasanya memiliki hak suara yang lebih besar daripada pemegang saham preferred. Dalam hal ini memilih dalam direktur atau komisaris jabatan-jabatan dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu jika terjadinya kerugian atau kebangkrutan, pemilik saham preferred memiliki hak untuk diklaim untuk diutamakan dalam hal klaim pengembalian investasi daripada pemilik saham biasa. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan dua. Apakah masih ada dari pertanyaan yang lain? Izin saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Azman, NIM 170403124. Jadi tadi pada penjelasan Saudara Putra ada menjelaskan terkait karakteristik obligasi. Salah satunya yaitu emiten. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa arti dari emiten? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Fauzan. Jadi emiten itu adalah pihak yang menerbitkan atau menjual efek dalam hal ini merupakan saham atau obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan. Jadi pihak yang dimaksud dalam emiten ini dapat berupa perseorangan, dapat berupa perusahaan, badan usaha bersama, bahkan pemerintah dan sebagainya. Demikian yang dapat saya jawab pertanyaan Fauzan. Baiklah, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas perhatiannya.